hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa dzkur abnana Ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaitan binusubi wa adab. Anni masaniya syaitan binusubi wa adab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawai 4 sekolah ya. Sekolah SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, dan MA juga alhamdulillah maju. Insyaallah tahun akan datang akan buka lagi SD bilingual 2 bahasa. Insyaallah mudah-mudahan banyak peminatnya dan maju yang nanti menjadi SD internasional. Amin. Selain 4 lembaga, Hasanah Kebajikan juga membawahi juga boarding school. Jadi yang anak yatim piatu yang di boarding school itu nggak bayar dia. Tapi kalau ada orang tuanya mampu bayar, tapi rata-rata nggak bayar, gratis. Dan itu dia tinggal di sana, alhamdulillah makan sana ya. Dan juga alhamdulillah juga membawahi juga perusahaan roti. Jadi rotinya sudah setiap hari produksi yang dimakan oleh ibu-ibu pengajian tiap hari. Alhamdulillah juga ada juga tahfiz Quran. Ada rumahnya di pojok tahfiz. Ada juga ekonomi umat. Ada juga kajian tiap hari. Pagi malam. Dan ada juga Wisma ini dihuni 13 orang saudara-saudara kita panggil ahli surga karena mereka nggak bisa ngelihat ya, kita panggil ahli surga. Di samping di sini tempat kajian anak-anak ngaji malam, offline juga, dan juga kadang-kadang ada juga yang ustadz diskusi di sana itu. Itulah sekilas Yayasan Hasanah Kebajikan. Baik Pak Kiai, terima kasih. Untuk yang pertama mungkin Ibu Mudrika untuk memberikan pengalaman setelah dan sebelum ikut kajian di sini. Silakan untuk Ibu Mudrika. Kalau saya ada apa-apa dikit, kalau apa kurang apa dikit saya marah. Terus setelah saya udah ikut kajian ini terasa ini tenang banget gitu. Udah gitu kalau ada mana jam lagi ceramah gitu saya suka nangis gitu. Oh iya benar, saya banyak yang salah. Saya salah semuanya sama Allah. Saya juga gitu, saya bersyukur banget sama Allah memberikan ujangan masukan buat saya. Saya bersyukur dan tenang deh. Kalau supaya saya jarang kalau puasa begitu saya suka bersyukur banget gitu. Alhamdulillah Pak Najam selalu memberikan wejangan yang baik, masukan yang baik buat saya, dan saya juga merasa banyak yang masih salah, masih kurang buat saya sendiri. Banyak dosa, banyak kesalahan saya, tapi saya masih Allah masih membukakan saya. Nih ada orang yang baik ngasih petunjuk buat kamu gitu. Jadi saya sholat malam terus, ya Allah berikan petunjuk buat saya supaya saya bisa memenuhkan orang yang benar-benar baik buat saya dan buat keluarga saya. Saya juga bersyukur. Alhamdulillah setelah saya kenal Pak Haji Najam tuh hati saya kayaknya tenang banget. Ya Allah, udah kayak orang tua saya sendiri gitu loh. Karena orang tua saya juga udah nggak ada dua-duanya gitu Pak. Jadi saya juga ngerasa ya Allah benar-benar menunjukkan apa yang saya mau, apa yang saya rezeki juga ada aja, rezeki dari mana aja. Sedangkan saya kan single parent Pak, jadinya saya apa-apa semua sendiri gitu. Jadi alhamdulillah rezeki Allah yang ngatur. Semua ini jangan takut akan rezeki gitu aja. Dibilang begitu sama Ustadz saya bilang
kamu jangan takut, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Allah udah ngatur semuanya. Gitu. Saya alhamdulillah bersyukur banget. Dan saya juga kalau nggak ngaji sehari itu kayak perasaan ada yang kurang gitu Pak Haji. Udah berapa lama Ibu? Saya hampir 4 tahun lebih. Oh, pas sebelum dirubah ini, sebelum masih saya udah 4 tahun lebih kurang lebih Pak. Jadi saya diajak teman, coba nih ngaji di sana, kayaknya enak kata saya bilang gitu. Yang ngajak siapa yang ngajak? Teman-teman saya ada teman saya yang ngajak. Sekarang teman yang ngajak tuh masih ngaji. Masih ngaji di sini. Alhamdulillah banget, saya bersyukur. Terus saya suka kalau kalau ada acara-acara maulid itu ada acara apa, suka pamit sama Pak Haji, saya pamit, saya mau maulid dulu, saya mau keluar dulu mau apa gitu, saya selalu pamit. Jadi saya juga dibilang sama guru saya, kalau semuanya kamu udah dalam pengajian itu, kamu kalau mau keluar mau apa kan masuk kulon won, pulangnya juga harus permisi juga gitu sama yang punya yayasan gitu, kata saudara saya juga bilang gitu sama Ustadz saya. Iya, makanya saya juga bersyukurnya Pak Haji sama Pak Kailan itu selalu nginin saya gitu, memberikan semangat buat saya gitu. Alhamdulillah banget, bersyukur saya benar-benar itulah benar-benar itu Al-Quran benar-benar memberikan saya hidayah banget buat saya. Ya, karena begini ya, karena Quran itu kan rezeki ya. Iya. Rezeki itu kan bukan saja rezeki materi, ya bisa materi, kita kesenangan, kebahagiaan, kemudahan. Makanya dia di surat 56 ayat 80, 81, 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 81. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? 82. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Jadi Allah katakan Quran ini datangnya kan dari Allah. Apakah menganggap remeh aja Quran ini? Quran ini rezeki loh. Ya rezeki itu ya tadi itu bisa rezeki materi, bisa rezeki kemudahan, kelancaran. Tadinya kita khawatir takut kena single parent, terus akhirnya dengan kita ngaji kok kayaknya ada rasa percaya diri, rasa bahagia. Nah itu rezeki setelah ngaji. Karena selama ini kan kita tidak ngaji. Karena tidak ngaji itu tidak ada nur. Kan Quran ini kan nur, cahaya kan. Nah cahaya ini kalau dibaca dia jadi cahaya. Selama Quran itu gak dibaca ya nggak jadi cahaya dia. Makanya kan di dalam surat 4 ya, ayat 174, 4:174. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizat, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Sadaqallahul adzim. Jadi Al-Quran ini adalah cahaya. Jadi nerangin kita, tadinya kita gelap, nih nggak ada lampu, nggak ada apa. Begitu Quran terang. Malah Quran itu cahaya di atas cahaya. Banyak podcast kita nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi itu orang ngaji terus dia ikutin, dia dapat penerangan, rasa bahagia, rasa nyaman. Ya itu karena ngaji itu. Jadi memang ngaji itu membawa suasana kita menjadi percaya diri. Dan itu bukan saja Bu Mudrika, ya termasuk saya aja kan, saya ceritain tadi, kok ngaji 7 kali ngaji, kok rasanya kenapa kok senang begini? Oh iya, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Yang itu susah diceritain, tapi senang bahagia. Kenapa 7 kali ngaji? Dengar cerita dari Ibu Mudrika itu Pak, sebelum dia kenal Quran, hatinya tuh keras gitu. Mudah marah, sedikit-dikit marah. Apakah emang Quran itu bisa melembutkan hati Pak Kiai? Bisa. Quran itu bisa melembutkan hati. Dengan dia mengaji Quran kan, dia jadi orang beriman. Dengan dia beriman, jadi Allah kan merubah pola pikirnya,
berapa hadisnya. Maka di Quran coba kita lihat surat 16:97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi yang baik-baik. orang yang beriman, beramal soleh, Allah nggak lihat dia laki atau dia perempuan. Yang penting dia beriman, beramal soleh, dia orang beriman, maka Allah akan dia diberikan pahala besar dan diperbaiki keadaannya. Tapi lihat, untuk bisa diperbaiki keadaannya itu syaratnya mesti ngaji. Ngaji juga harus baca ta'awuz juga. Makanya ayat 98-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Shadaqallahul azim. Terus. 99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Allah katakan, oh siapa saja orang beriman dan beramal soleh, dia beriman, maka Allah akan perbaiki keadaannya, dan juga Allah kasih tahu lagi diberikan pahala lebih baik lagi. Tapi syaratnya harus ngaji. Ngaji juga harus baca ta'awuz. Nah, sedangkan kita lihat kadang-kadang di masyarakat kurang membiasakan baca ta'awuz, itu kurang. Baca artinya mesti pakai ta'awuz juga. Baca Arabnya apalagi. Karena setan terus menggoda ya Pak. Iya, nah makanya tadi kan dia kan, kalau orang sudah ngaji, dia baca ta'awuz tadi, berarti dia sudah tawakal kepada Allah. Setan nggak bisa dia. Tapi kalau dia nggak baca ta'awuz, setan bisa ngaji dia, tapi nggak masuk. Makanya kita di sini kalau orang baca itu harus auzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang saya juga kalau pengajian baru juga saya bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, lewat aja ya kan. Udah karena pengajiannya baru kan. Seperti pengajian Bu Indah kan, SMK kan. Ya tapi kita biasain baca ta'awuz dulu. Jadi akhirnya kan membiasakan orang, karena dia kan nggak pelindung dulu kepada Allah, bisa kita jelaskan ini pikirannya kemana-mana kan, bisa aja kan. Bisa. Ya kayak ada saudara kita kan, kita lagi jelasan ini, pikirannya lagi mikir belum sholat sunat. Sholat sunat kok jauh bener, tidak lagi menggebu-gebu ya masalah menceritakan bahwa wah harus begini. Nah, dia nyambung ininya itu. Jadi, nah itu satu contoh, makanya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim itu. Tapi kalau yang sudah biasa kajian sama Pak Najam, insya Allah tahu semua Ya ya. kalau yang sudah lama. Kalau yang kadang-kadang yang baru. Yang baru ya. Baru. Mungkin ada lagi yang Selanjutnya mungkin Ibu Siti Asia. Nur Asia. Nur Asia. Silakan Ibu untuk pengalamannya setelah dan sebelum dan setelah ikut kajian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya mungkin kita kadang merasa sudah baik ya. Saya sudah ngaji. Saya sudah tahu baca Al-Quran tiap hari. Tapi kita kadang ada sesuatu yang buruk pun kita anggap baik. Apa itu? Kita ada saudara kita udah baik sama saudara, tapi ada yang satu yang kita lewatin. Jadi pas pertama kali saya ngaji di sini tuh kena banget. Ada satu ayat yang kena, kamu berbuat baik pun sama seseorang yang tidak baik sama kamu. Kena itu, saya astagfirullahaladzim. Saya ngerasa udah baik. berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada Iya. kita. Iya. Masya Allah itu bener-bener Pak, Masya Allah. Saya udah ngaji, alhamdulillah saya udah ngaji di mana aja gitu ya. Tapi pas ngaji di sini
ya Allah ternyata membalas keburukan dengan kebaikan itu ternyata Masya Allah berat juga ya. Tapi Bismillah tapi jadi semakin penasaran gitu. Ini pengajian kayak ngerasa saya harus semakin harus pengen tahu lagi. Jadi saya semakin sini jadi kenal lagi nih. Saya ada contoh mungkin ponakan saya agak rese gitu ya. Jadi saya oh iya, saya harus berbuat baik kepada ponakan yang rese juga. Masya Allah. Sering saya juga pas kena, oh ya, ada ayat juga, Pak Ustadz pernah ada ayatnya Pak Ustadz ya. Jadi ada ayat yang di sini kena berbuat baiklah kepada membalas Kejahatan dengan kebaikan. Iya, jadi ya Allah, Masya Allah benar ternyata saya belum sempurna ya. Merasa sudah sempurna. Ada manusia yang Iya, makanya kita disadari gitu. Udah makanya ya Allah ternyata saya belum. Ya alhamdulillahnya setelah saya mengaji, yang karena mungkin selama ini kita belajar mengajinya mungkin kurang dibaca artinya juga. Lancar membaca Al-Quran, nggak jaminan kita tahu isinya Al-Quran itu. Jadi Masya Allah banget. Jadi dengan kita membaca arti Al-Quran itu, karena kita orang Indonesia membaca Al-Quran itu kan bahasa Arab, jadi kita lewatin aja, padahal artinya itu sebenarnya lebih mengena karena kita tahu Dipahami, isinya Ya, dipahami. kan orang hidup ini ya, Iya. banyak kan mengharapkan meninggal husnul khotimah. Iya, benar. Udah meninggal husnul khotimah, orang mengharapkan masuk surga sama orang tua, masuk surga sama anak, Cucu. masuk surga sama cucu. Nah, Allah kasih tahu ada 4 amalan tuh kalau mau masuk surga sama orang tua sama anak cucu itu, dan kalau ingin meninggalnya husnul khotimah. 4-nya itu apa? Sabar, sholat, infak, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Suratnya 13, ayatnya 22, 23, dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari wajah Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi ada 4 nih. Pertama, Allah katakan orang-orang yang sabar mencari keridhaan Allah. 1. Orang-orang yang sholat. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah, susah itu. Iya. Paling berat nih. Paling berat. Nah, ada 4 ini, Allah katakan apa? Dia meninggalnya dalam keadaan baik. Berarti husnul khotimah itu. Masya Allah. Jadi kalau orang pengen meninggal husnul khotimah, ya ada 4 ini. Dan yang terakhir Ustaz ya. Dan bukan saja husnul khotimah, dia bisa masuk surga sama nenek kakeknya, Pasangannya, bapak ibunya, cucunya. pasangannya, anaknya, cucunya. Walaupun keluarganya itu nggak soleh atau bagaimana? Kalau dia sudah Harus ngerjakan ibadah. 4 ini, asal yang di bawah kita, dia akan lama-lama akan soleh. Oh, yang di bawah ya. Kalau yang di atas kita maka ada syaratnya harus soleh, karena dia udah duluan kan. Tapi untuk yang ke bawah kita, syaratnya 4 ini. Kalau dia ada 4 ini, mungkin kita masih hidup, atau kita sudah tidak ada, tapi jaminan dari Allah nanti dia akan masuk surga sama kita. Berarti dia jadi orang soleh dong. Saya pernah dengar juga Pak Kiai ya, untuk tentang meninggal. Itu pernah dengar kita itu meninggal sesuai dengan apa yang kita lakukan, kebiasaan apa, betul Pak Kiai? Ya betul, betul. Kenapa? Karena
kebiasaan yang dia lakukan itu kan membawa apa ya, orang itu akan diangkat harkat derajatnya oleh apa yang dia kerjakan. Biasa ngaji, meninggalnya. Ya jadi saya punya berpikiran kayak gini, kadang kalau lagi nggak enak badan pun saya tetap berangkat ngaji. Saya khawatir saya dipanggil saya nggak badan ngaji gitu Pak Haji. Tapi benar kan begitu ngaji kan hilang kan Iya. Kenapa? Jadi Memang punya mindset seperti obat. itu, gitu. Memang obat ngaji Kecuali itu. memang udah nggak bisa bangun gitu, Iya. kalau cuman ini. Coba saya kita paksain kadang. ya kita lihat surat 52 ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Shadaqallahul azim. Jadi Anda katakan di sini kan, jadi dia nih orang yang beriman, anaknya beriman juga, dengan dia beriman nih, anaknya beriman, maka dia akan dipertemukan nanti dalam surga. Dan Allah tahu bahwa setiap manusia itu tergadai oleh amal perbuatannya. Jadi begini, kalau orang itu baik, dia istiqomah, nanti insya Allah sampai meninggal juga akan jadi baik juga. Karena manusia itu tergadai oleh amal perbuatannya. Nah kalau dia misalnya buruk, dia tidak bertobat, ya nanti juga buruk juga. Ya, soalnya pernah kejadian juga, orang itu biasa hari-harinya mancing gitu Pak Haji. Meninggalnya dalam keadaan mancing juga gitu, makanya jadi takut kan gitu. Yang tidak enaknya itu kenapa? Menjadi apa ucapan orang. Iya, jadi gunjingan. Itu loh tuh. Meninggalnya nggak husnul khotimah. Ibunya itu, bapak itu meninggalnya Dalam dimancing. keadaan mancing, Nggak enak. gitu kan. Kalau misalnya dia meninggalnya di pengajian, wah iya. berangkat kan? Iya benar. Atau meninggalnya di waktu tahajud, wah luar biasa itu. Artinya kasihan anak cucunya kalau Ya, dengar anjing juga berita kan nggak begitu enak ya, juga Pak, kan, ya. lagi mancing. Enak lu memang Sesuai lagi dengan mancing, meninggalnya coba. kebiasaannya. Masya Allah. Menarik tadi ya Pak yang diceritakan Bu Nur Asia tadi, karena dia udah merasa ngaji di mana-mana, Rasa benar. merasa benar, Merasa sempurna. terus merasa sempurna, Masih aku ada ibadah udah sempurna gitu. Tapi ternyata dia juga merasa aku ada orang jahat, aku balas jahat dong. Ini aku udah bener nih gitu. Ternyata pas dia gabung dengan pengajian, dia lihat ayatnya, oh ternyata nggak boleh itu membalas kejahatan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan, harus balas, Harusnya seperti itu gitu ya Pak. Iya kan gini nih, kadang-kadang kan orang ini kan kita nih sudah dibikin apa konotasi kita nih, kalau dia baik kita baik, kalau dia buruk kita buruk. Misalnya udah bener tuh ya. Sebetulnya itu ya semua orang biasa normal aja. Binatang aja kalau kita baikin dia jadi baik loh. Iya. Tapi yang lebih hebat itu apa? Orang jahat kita baikin. Masya Allah. Kita manusia Ustaz ya. Itu yang lebih hebat itu. Orang jahat aja dia baikin, apalagi orang baik coba. Bener-bener. Nah, cuman ini kan kalau kita nggak ngaji Quran, seolah-olah mungkin ada orang, wah lu on ya, gitu kan? Ya, Padahal kesannya enggak. pengecut banget sih gitu kan. Nggak begitu. Padahal sebetulnya itu memang Allah suruh kita seperti itu kan. Persyaratan untuk kita supaya kita masuk surga bersama orang tua, bersama pasangan, bersama anak cucu, keturunan. Dan biasanya juga kalau kita dapat kejadian kayak itu, sebenarnya kalau kita balas dia kebaikan, kita lebih tenang ya Pak Kiai ya. Tambah sabar. Tapi ya Satu, merasa kita nggak ada tenang. beban gitu. Dan sebenarnya kadang-kadang orang kan nggak mau memaafkan itu. Iya. Padahal kalau dia tahu Quran, coba kita lihat surah 24-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Shadaqallahul azim. Biasanya nih ada orang nih, mungkin temannya, mungkin saudaranya, karena dia mungkin
Udah dia tolong terus, kemudian satu saat dia bikin kesalahan nih. Sampai dia bersumpah, pokoknya saya tidak akan mau bantu kamu lagi. Saya ini kurang apa ya? Kurang apa? Tidak mau. Pokoknya mulai saat ini stop. Saya tidak mau lagi. Itu nggak boleh gitu ya Pak. Allah bilang apa di ayat itu? Allah katakan, jangan kamu bersumpah nggak mau menolong itu. Mau nggak kamu? Kalau kamu memaafkan, Allah itu maafin kesalahan kamu semua. Berarti sebaliknya, kalau kita nggak maafin nih, Allah itu nggak maafin kesalahan kita. Pilih mana coba? Kita nggak maafin kesalahan orang, nanti Allah juga nggak maafin juga kesalahan kita. Sedangkan kesalahan kita banyak. Ya mendingan kita maafin aja coba. Udah pahala lagi kita maafin. Dan juga kita juga diampuninya dosa-dosa kita juga, dimaafkan juga. Mendingan begitu. Dan kita juga nggak jadi beban kalau kita memaafkan itu. Nah cuman kan biasanya kan yang suka menjadikan tidak mau memaafkan itu syaitan. Setan menggoda. Iya, bisa syaitan dari manusia, bisa syaitan juga dari yang nggak kelihatan. Makanya kan kenapa di ayat itu di surat 23 ya, ayatnya 96 nih. 23 nih 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ini nih, di surat 96-nya Allah katakan, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Kan itu perintah Allah kan? Nah kan berat untuk nolak kejahatan peningkat. Apalagi kalau misalnya ada kompor gas. Bisa kompor gas juga, bisa juga kompor gas yang nggak kelihatannya dekat diri kita. Ngapain katanya? Udah jahat begitu masih kita baikin. Maka Allah suruh kita ucapannya, Waqur Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Nah, dengan kita sering baca itu nanti, akhirnya kita ya udah maafin aja deh daripada kita nggak dimaafin Allah kesalahan kita kan. Tapi Ustaz, kita mau memaafkan, cuman nggak mau terlalu dekat lagi. Terus gimana? Bisa, cuman maksudnya begini, misalnya kan ada orang nih bikin kesal kita nih, kita tidak mutusin silaturahim. Gitu ketemu apa kabar? Nafis kabar, tapi kita tidak bisa dekat nanti karena kejadian lagi. Misalnya udah salaman apa kabar, udah ngobrol-ngobrol, nanti dia duduk ke sana, kita duduk ke sini. Dia ngejar kita duduk ke sana. Jaga jarak berarti. Iya. Cuman tidak mutusin silaturahim. Ya, jaga jarak. Yang Allah marah itu kalau kita suka mutusin silaturahim. Apa Pak akibatnya kalau kita sampai memutuskan silaturahim? Bahaya itu. Bahaya. Apalagi sama saudara. Saudara kandung maksudnya. Saudara kandung, saudara ipar-ipar kita itu bahaya itu. Apa bahayanya? Atau tante kita. Coba kita lihat itu surat 47 ayatnya 22, 23, 24. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. 23. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terbunuh? Jadi tidakkah kamu perhatikan orang biasanya kalau udah kaya, udah maju tuh, bersuka merusak di muka bumi. Yang kedua, mutusin hubungan silaturahim. Benar kan? Ya. Udah kaya, apalagi yang diputusin biasanya yang miskin. Kalau yang sama-sama kaya sih enggak. Nah, kemudian kamu tahu nggak, mutusin hubungan silaturahim tuh satu, dikutuk Allah. Arti dikutuk itu rezeki seret. Arti dikutuk itu doa nggak dikabulin. Arti dikutuk itu langkah kita salah, sini salah, banyak masalah. Itu dikutuk Allah itu. Yang kedua, ditulikan kuping, nauzubillah. Yang ketiga, dibutakan mata. Yang keempat, ditutup hatinya kita dari memahami ayat Allah. Gara-gara mutusin silaturahim. Kecuali kalau begini nih, kita sudah minta maaf nih, udah saya minta maaf, ya mungkin saya salah, mungkin dulu saya salah ucap, dianya malah yang ngomong, nggak bisa.
Sakit hati aku tuh sakit. Kita bagaimana itu? Nah kalau dia begitu itu urusan dia sama Allah. Yang kitanya udah selesai. Cuman kitanya dulu nih. Dalam misalnya kita minta maaf, mungkin aku salah atau apa. Kita udah begitu. Ternyata dia nggak terima. Nah itu urusan dia sama Allah. Walaupun kita nggak salah tuh Pak Kiai. Iya meskipun kita nggak Tetap salah. ya. Kan kalau kita minta maaf, biar kita nggak salah, nggak apa-apa kan? Iya benar. Karena ada Dia kan, malu ya Pak Kiai. nggak kan ada jemaah kita di sini kan, Iya. yang dia dua beradik sama adiknya yang salah, dianya. Tetap dia yang minta maaf Tapi ya. saya suruh pertama kan dia nggak mau. Apa yang kata saya kakak kok, masa dia adik. Kalau dia datang ke rumah saya maafin. Tapi kalau dia nggak datang, sampai kapanpun saya tidak maafin. Masya Allah. Begitu ngaji, diam-diam dia datang. Ceritanya nggak jauh beda sama saya itu. Nah, akhirnya dia laporan kan? Saya datang dulu. Dia laporan, kemudian dia bilang, Iya. saya udah datang kata Pak Ju, alhamdulillah. Saya bilang, gimana pendapat saudara-saudaranya? Apa direndahkan? Apa diapain? Oh, tanya Pak Ju itu semua saudara kamu baik banget ya, kamu adik yang salah, kamu yang datang salah. Malah aku dikasih uang. Masya Allah, balasannya itu ya. Rezeki ya Pak Kiai ya. Suruh datang lagi. Nah, itulah. Silaturahmi menambah rezeki juga. Oh, benar. Jadi nggak ada ruginya ya Pak ya. Nggak Saya ada. ruginya yang uang datang duluan. Nggak ada ruginya, benar itu. Karena di mata Allah mungkin lebih tinggi derajatnya Pak Lebih Kiai. tinggi lagi. Ya kalau di mata Allah nanti kan dimudahin urusan, Iya. sehat, jauh musibah, doa dikabulin, apa yang kita minta diberi oleh Allah coba. Wah luar biasa itu. Itu kalau belum ngaji baca artinya mungkin belum bisa terbuka hatinya. Belum Pak. bisa. Makanya sering kan kita lihat nih ada orang setiap malam Jumat atau setiap Kamis dia baca Yasin tahlil, baca Yasin tahlil, tapi sama tetangga nggak teguran. Iya banyak Jangan- terjadi kayak Karena gitu. tidak tahu Iya. artinya itu Iya. sebenarnya. Satu itu dan kedua dia udah merasa. Gua Iya, baca kayak ibu Yasin, tadi, kayak Bu tahlil. Nur Asia Gua tadi udah kan suci. merasa. Apa lu apa mana lu ngaji? Guanya udah suci. Itu paling benar. Nah, padahal yang disuruh oleh Allah baca itu apa seperti yang kita baca yang kejar-kejar hatam itu? Enggak. Allah suruh kita baca itu seperti di surat 75 ayat 16 sampai 19 itu. 75, 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi maunya Allah itu jangan kamu gerakkan lidahmu itu cepat-cepat baca Quran. Jelas kan? Tapi kita kalau baca Yasin kan kejar-kejaran kan? Apalagi misalnya ada nih orang keluaran dari pesantren baca Yasin 5 menit. Waduh katanya ustazahnya hebat betul loh. Baca Yasin 5 menit coba. Padahal di sini Allah larang. Jangan baca cepat-cepat. Nah kemudian Allah kasih tahu udah jangan baca Quran cepat-cepat. Allah kasih tahu lagi kami nanti loh yang akan ngasih pengetahuan pada kamu. Ada kan? Iya ada. Cara bacanya bagaimana? Baca Quran, lihat artinya, paham amalin. Baca Quran, lihat artinya, paham amalin. Allah ulangi lagi. Kami nanti akan berikan pada kamu pemahaman. Tapi kita kan udah ikut kajian nih pakai untuk mengkaji isi Al-Quran itu. Kalau kita tetap ikut malam Jumat pengajian itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai silaturahim nggak apa-apa. Cuman ditambahin di ini dia apa namanya diberi warna. Pelan-pelan, baca Yasin terus, tahlil terus, tapi nanti ada misalnya apa mungkin kita jadi MC nih. Ada loh di surat ini ayat mengatakan bahwa kita tuh respect kepada tetangga, respect kepada ini, nggak boleh kita nggak maafin kesalahan orang. Jadi pertama kan buka dulu dengan itu. Nah nanti kita tutup, buka lagi satu ayat lagi, berarti udah masuk kan? Nah, tapi Yasin tadi jalan terus. Tetap nggak apa-apa ya kayak. Sama kayak para wali songo dulu itu kan, mereka kan nggak langsung merubah orang 3 hari 7 hari itu. Yang dirubahnya apa? Bacaan sangyang widinya. Tapi dirubah dengan Yasin, tahlil. Kalau langsung dirubah begitu aja, wah nanti orang berontak nanti.
Artinya gini ya Pak Kiai, Al-Quran itu adalah ilmu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar. Memang benar. Jadi Quran itu maunya Allah kepada kita itu, kita baca, kita lihat artinya paham. Kita baca, ya artinya paham. Praktekkan. Iya. Karena ini kan pelajaran. Iya benar. Paham langsung. Dan Allah bilang, kami mudahkan. Malah 6 kali kalau saya mudahkan. Tapi 4 kali aja nih. Surat 54 itu. 54, 17, 22, Kan Ibu Mudrika. 32, 40. 54, 17, 22, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka apakah orang yang adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya itu satu. Kami mudahkan Al-Quran ini. Jadi jangan kita anggap Quran itu susah. Kami mudahkan. Jadi kalau ada orang mau Quran itu susah, jangan bohong. Allah yang bilang mudah. Clear. Direct to Allah. Jadi hafal. Pinter juga nih rupanya, ya Allah. Direct to Allah. Clear dulu. Clear. Easy, simple, clear, and direct to Allah. Masya Allah. Gimana? Direct to Allah. Nah jadi ini aja udah coba. Tadi kan 54, 17. Dua-duanya. Ibu Mudrika kembali. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, coba nih. Sama dengan tadi kan? Iya. Kami mudahkan Quran itu untuk peringatan. Tapi masalahnya, adakah orang yang menjadikan dia sebagai pelajaran? Ayat 32 coba. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba. Sudah 3. Sesungguhnya kami mudahkan. Pakai sungguh lagi. Malah sebenarnya kalau lihat bahasa Arabnya, lam dan nyambung kot itu artinya sungguh. Lam sungguh, kot sungguh. Jadi sungguh kami mudahkan Quran itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Masalahnya siapa yang menjadikan Quran itu sebagai peringatan dan pelajaran? Ayat 40 coba. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi berkali-kali. Masih banyak lagi tuh, masih 2 lagi tuh. Tapi mirip seperti itu. Jadi Quran itu peringatan, Quran itu pelajaran. Cuman masalahnya orang kan niatnya kalau ngaji cuman pahala. Iya, ajar pahala. Padahal kalau kita ngaji seperti ini nih, pahala pasti dapat, peringatan dapat, pelajaran dapat. Coba ya mendingan begini. Dan memang yang Allah suruh juga begini memang. Makanya kan di surat 38 ayat 29. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, jadi kitab Quran ini Allah Ta'ala penuh berkah. Arti berkah itu rezeki berkesinambungan, sehat berkesinambungan, bahagia berkesinambungan, itu namanya berkah. Tapi supaya Quran ini menjadi berkah, hendaklah kamu tadaburi, dihayati, supaya orang-orang yang berakal dapat pelajaran dengan Quran ini. Kalau orang nggak dihayati, apa dapat pelajaran? Dia enggak. Lewat aja ya Pak. Lewat aja itu. Nah kita penasaran nih, apa sih yang bikin Bu Dewi ini dapat sesuatu gitu di pengajian ini? Silakan Ibu Dewi. Enggak, udah berapa lama ikut? Baru Pak Kiai, baru 3 bulan ya? Baru mau 3 bulan. Belum 3 bulan. Belum. Enggak, rumahnya dekat sini padahal. Iya. Orang sudah banyak yang ngajak. Tapi belum tertarik. belum tertarik. Mungkin ini alirannya apa ya? Udah saya sampaikan. Ya silakan cerita gimana. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah yang luar biasa kepada Pak Kiai atas waktu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek saya ini atau pengalaman pribadi saya setelah masuk di Wisma Agus Suparmanto ini. Sebelumnya saya ini jauh dari kata sholat malam Pak Kiai. Jadi saya mendapatkan rezeki luar biasa semenjak gabung di Wisma Agus ini. Saya Masya Allah, benar-benar Masya Allah. Saya ngaji, guru-guru juga menyampaikan bahwa tahajud, duha, qobliyah, lain sebagainya. Tapi nggak tersentuh. Saya itu nggak tersentuh sama sekali. Bahkan kalau guru-guru waktu sekolah dulu. di luar pengajian, iya. Jangan tinggalkan. Ayo sholat malam, ayo duha, ayo. Belum tergerak. Belum sama ayatnya belum. belum. Karena nggak memahami, cuman ajakan gitu aja. Dan semenjak saya gabung ke sini, awalnya saya diajak lagi berulang-ulang itu Pak Haji. Oleh siapa? Bu Haji Aas, Bu Mame, itu pokoknya grup di situ deh. Iya nanti dek, saya masih nanti aja Pak Kiai. Kemudian waktu itu gini, ayo Bu, besok Maulid. Pas saya itu pertama kali masuk ke sini pas Maulid di Hasanah Kebajikan Pak Kiai. Jadi sebelum ke sana kita udah ikut pagi di sini. Begitu masuk, saya Pak Kiai memberikan ini kajian dan membuka semua wawasan materi-materi dalam Al-Quran itu. Saya baru gimana ya Pak, saya nggak bisa mengungkapkan. Saya bilang astagfirullahaladzim, berarti ini sebetulnya pengajian di sini itu. Selama ini saya salah persepsi betul. Tadinya apa persepsi itu? Nggak apa-apa. Persepsi saya gini, saya pikir kajian di sini itu khusus untuk kaum tunanetra. Begitu. Jadi itu Bu Aida. Jadi Masya Allah, saya mohon maaf banget pokoknya. Ya Allah, pas hari pertama itu Allahu Akbar. Ternyata luar biasa, sangat luar biasa. Dari itu saya terus kajian, terus ikut terus. Ya alhamdulillah, cuman untuk beberapa kali meninggalkan sebetulnya saya ngerasa iya juga sih, rugi sebetulnya saya ninggalin. Tapi yang ngajak misalnya Maulid gitu ya Pak Kiai. Jadi saya absen kalau diajak keluar itu. Sama sekali izin ke Ustazah Yuli itu waktu ada acara keluarga ke Bogor, itu aja. Kalau enggak insya Allah saya, walaupun saya malam habis acara di tempat kajian saya kebetulan punya kajian juga di Kebon Jeruk Pak Kiai. Jadi saya pagi ngejar ke sini, alhamdulillah. Kemudian yang saya rasakan selanjutnya Pak Haji, saya dari hari itu juga malamnya saya menunaikan sholat tahajud, Masya Allah. Iya, Masya Allah sampai sekarang Masya Allah. Bener-bener saya nggak meninggalkan selama kajian di sini ini, alhamdulillah. Bu Haji, beneran saya Masya Allah. Jadi tadinya kan mungkin menganggap ini kajian orang bawah ya gimana, tahu-taunya ini orang kaya, ini orang kaya, itu orang kaya, itu orang kaya, itu sebenarnya orang kaya semua rupanya. Tawatul, insya Allah istiqomah untuk menjalankan ini semua berkat doa-doa Pak Kiai yang setiap pagi dibacakan untuk semua yang menjalankan itu, termasuk ke keluarga saya. Anak cucu saya, dampaknya kelihatan sekali. Masya Allah. Jadi secara nggak sadar kemarin saya sampaikan ke Ustazah Yuli, Masya Allah. Jadi selama ini saya hadir di sini, tapi hanya karena ketidaktahuan saya tadi ya Pak Kiai. Jadi saya pokoknya saya berniat, umur saya juga udah cukup
lanjut istilahnya sudah lebih dari Lolita saya. Jadi harus ini apalagi ini Ustazah Yani aja takut kalau sakit nggak datang pengajian, apalagi saya udah kepala 6. Padahal Ustazah ya. Iya, yang betul-betul saya syukuri, Masya Allah, sampai nggak bisa berkata-kata Pak Kiai. Setelah saya ngaji rutin di sini, cucu saya itu 2, 1 SD, 1 udah 4 tahun mau 5 tahun. Disuruh ngaji, mau sekolah itu selalu rewel kalau pagi. Bahkan sempat stres yang cucu saya itu sampai jatuh sakit Pak Kiai. Jadi pas saya kajian di sini itu sebetulnya cucu saya lagi dirawat di Hermina. Kemudian ya udah lanjut jalan-jalan. Udah hampir 2 minggu lebih, 3 minggu bahkan. Udah pokoknya sebulan ini cucu saya itu dua-duanya happy, senang, pagi-pagi bangun mau sekolah. Nanti kita bobok siang, sore kita ngaji ya Uti, manggil saya kan Uti. Jadi itu yang betul-betul saya syukuri, Masya Allah. Jadi doa Pak Kiai, Masya Allah, yang untuk kita semua ini ternyata terijabah dengan secepat itu. Itu betul-betul saya syukuri. Cucu saya benar-benar sudah mau berwajib, Masya Allah. Ada pendorongnya juga Pak Kiai. Ada pendorongnya juga mungkin ya. Karena beliau sudah istiqomah mau ngaji itu tiap hari datang istilahnya. Ngaji dan tahajudnya tadi katanya sudah. Alhamdulillah. Apa yang membuat ibu sedekahnya jadi juga rajin melakukan sholat malam dan sunah-sunah yang lain? Karena merasa itu tadi. Karena Bapak Kiai mengeluarkan ayat tentang itu atau bagaimana? Iya, ayat. Iya, enggak. Itu. Tadi kan Ayat. begini kan. Kan orang itu kan begini kan selama ini kan dikasih tahu oleh Allah kan di surat 96 1 sampai 8 itu. 9 surat 96 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Jadi kan ayat ini kan disuruh oleh, ini ayat pertama kali disuruh oleh Allah nih. Belum sholat, belum ada perintah sholat, perintah zakat, belum. Pertama kali ini bacalah Al-Quran itu dengan nyebut nama Allah. Makanya orang auzubillah, bismillah itu kan diulangi lagi, bacalah Al-Quran itu, nanti Allah akan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Tapi Allah katakan sayang manusia itu melampaui batas. Melampaui batas manusia itu. Dan dia merasa lebih pintar daripada Allah. Allah disuruh baca, nggak mau baca. Dia merasa, wah saya lebih ini dari Allah, lebih dari Allah. Padahal Allah katakan satu saat nanti kamu kembali kepadaku. Untung sempat kembali ya. Untung sebelum kembali kepada Allah udah ngaji Quran dulu. Masih diberi kesempatan sama Allah ya. Dan apa sih keuntungan kita ngaji? Banyak sekali. Coba lihat surat 58:11 coba. Keuntungan orang ngaji itu. Kayaknya saya itu kadang-kadang kalau orang nggak ngaji itu, aduh ya Allah nggak ngaji dia. Saya aja sedih kalau nggak ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah kasih tahu, hai orang-orang beriman, kalau kamu diajak ngaji, diundang ngaji, misalnya ini Bu Dewi ini dia diundang oleh Ustazah Ani Muhali, diundang diajak nih, Allah akan lapangin waktu kamu untuk hadir pengajian itu. Atau Ustazah Yuli ini ngundang diundang Bu Indah. Bu Indah. Nah, Bu Indah itu Allah akan lapangin waktu. Nah, tahu yang lain juga lapangkan waktu untuk hadir ngaji itu. Allah akan melapangkan urusan kamu, urusan rizki, urusan anak, urusan yang lain dilapangin oleh Allah. Termasuk ikut podcast juga pakai ya. Podcast ini kan ngaji. Bintang-bintang tamu iya, makanya. Ini kan ngaji ini kan. Iya. Yang kita bahas semuanya nggak ada keluar dari Quran kan. Ngaji malah lebih intensif. Kenapa sedikit? Leluasa. Dan juga ditanam jadi YouTube. Dilihat nanti oleh anak kita, cucu kita. Kita masih hidup, kita udah meninggal, dilihat nih. Nah, makanya kenapa kita suruh subscribe, suruh juga like, share, dan komen. Kenapa? Supaya itu tertanam. Jadi gitu. Begitu kita ngelihat, nanti tunjukin ke anak cucunya. Nih Mami nih, nih Uti nih. Nah, gini coba. Sudah dakwah juga ya Iya, Pak? dakwah itu. Dakwah. Makanya ceritakan aja apa adanya. Kita kan mengorek-orek orang sebelum ngaji, setelah ngaji. Dan hampir semua orang begitu. Hampir semua. Nah, sebelum dia ngaji, setelah dia ngaji. Nah, balik lagi kepada tadi. Jadi lanjutin. Jadi tadi Allah katakan, udah kamu lapangkan aja, Allah balas dilapangin nih. Kalau kamu disuruh berdiri, arti berdiri itu perintahnya dikerjain. Kamu berdiri, larangannya jauhkan. Allah kasih tahu lagi, bukan saja kamu dilapangin, tapi kamu diangkat harkat derajatnya. Udah diangkat harkat derajatnya, masih ditambah lagi ilmunya. Ditambah lagi imannya, coba. Luar biasa, coba. Dan kalau kita tidak ngaji, ini kita nggak ngaji nih, kita ngaji kayak gini, kita meninggal. Nauzubillah, kalau kita lihat surat 7179. Untunglah kita sudah ngaji. Untung Ustazah udah ngaji. Untung Ustazah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Satu, isi neraka jahanam itu orang punya hati, gak digunakan memahami ayat Allah. Terus. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia punya mata, matanya itu nggak pernah dia lihat Quran, yang lihat kekuasaan Allah. Kalau ngelihat yang lain sih mau, dia cuma lihat yang lihat Quran enggak nih. 3. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia punya kuping nih, dengar yang lain bisa, dengar Quran enggak. Allah katakan manusia jin yang begini isi neraka jahanam. Nah, di dunianya dia lebih sesat dari binatang ternak. Malah dia jadi orang yang lalai. Masya Allah. Ini kita ngaji tuh syukur alhamdulillah. Ini meninggalnya kan. Nah dunianya ini nih. Coba surat 7176. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, jadi Allah sebetulnya kami tuh pingin nih ngangkat harkat derajat manusia di dunia ini. Pingin. Dengan apa? Dengan ayat-ayat kami. Berarti Quran dong. Tapi manusia itu lebih mencintai dunia dan ngikutin hawa nafsu. Gara-gara dia lebih mencintai dunia, ikutin hawa nafsu, bukannya diangkat Allah harkat derajatnya, dia seperti anjing. Nauzubillah.
Dunianya seperti anjing, matinya masuk neraka. Dihalau, dijulurkan lidahnya. Dibiarin, dijulurkan lidahnya. Allah katakan, buruk sekali perumpamaan itu. Wahai Muhammad, ceritakan ke umatmu cerita ini agar mereka berpikir. Subhanallah. Sampaikan maksudnya Iya. Pak Kiai ya. Nah jadi berarti kalau kita nggak ngaji, kita udah merasa nih, waduh, udah baca yasinnya pintar banget nih. Tahu-tahu Allah bilang anjing lu coba. Nah, tapi kalau udah ngaji, udah sholat, udah infak masih dibilang anjing gimana? Nah itu yang bilang anjing itu yang salah. Itu salah. Tapi kalau kita sabar lagi, naik lagi harkat derajat kita. Kita misalnya bilang seperti pada kita udah sholat, udah naik lagi harkat derajatnya. Kenapa? Kita diomongin itu, kita sabar. Jangan dendam dan jangan kita marah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah, derajat yang paling tinggi Pak Kiai. Makanya kan ada ayat yang Allah katakan, ada orang mungkin ngata-ngatain kita, ada orang mungkin menjelekin kita, padahal kita nggak begitu nih. Jangan kamu anggap berita bohong itu buruk bagi kamu. Ada baiknya bagi kamu. Ada kan? Suratnya adalah surat 24 ayatnya 11. A'udzubillahi minas benar ya? Ya benar Ya Bu Ida, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu ini. Jadi kalau misalnya ada orang ngatain kamu, ngomongin kamu, Allah katakan jangan kamu berpikir negatif dulu. Siapa tahu itu ada baik bagi kamu. Ya kalau kita sabar, kita kan nambah amal kita. Nah cuman biasanya orang yang ngata-ngatain kita seperti itu orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman malah dia respect pada kita. Yang nggak usah contoh jauh dari Nabi Muhammad, apa sih kurangnya? Solehnya, amal ibadahnya, sabarnya, masih dikatain tukang sihir, masih dikatain pedofil, masih dikatain lagi orang gila. Coba, pada apa salahnya Nabi Muhammad? Tapi lihat ya Nabi Muhammad, sampai orang buta pun masih disuapin. Padahal orang buta itu ngaci maki dia loh dia. Muhammad orang gila, tukang sihir, jangan ikutin agamanya. Itu di pasar. Tapi karena dia nggak ngelihat, dia yang ngasih makan. Pernah Nabi Muhammad ngasih makan dari depan dia coba. Akhlaknya mulia sekali. Waduh, Masya Allah. Mulia sekali itu. Nah makanya sebetulnya kalau kita dengar ayat Allah itu, zaman Nabi juga dulu orang banyak nangis dengan ayat Allah itu. Coba lihat, iya surat 5, 2 ayatnya 83. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengarkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Jadi kalau orang tersentuh dengan Quran, kalau orang tersentuh dengan Quran, bercucuran air mata mendengarkan ayat-ayat Allah itu. Masya Allah. Coba lihat lagi suratnya 17. Ayatnya dari 105. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya
Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah dan bersujud. Jadi sebetulnya Al-Quran ini memang membuat konsumsi hati yang menerima itu. Jadi makanya kalau orang sudah menerimanya dengan hati, egonya hilang. Tapi kalau dia misalnya ego, misalnya nggak terima Al-Quran. Makanya ada satu ayat Allah mengatakan, berbeda loh dengan hati kamu dengan manusia itu berbeda antara hatinya. Kenapa? Kalau hatinya itu dia nggak bisa dibohongin. Hatinya itu kan hati murni, hati suci. Itu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau manusia bisa aja. Misalnya ada orang nih, dia mencuri uang. Dia bilang tidak. Tapi hatinya sebetulnya nggak bisa dibohongin itu. Hati nuraninya nggak bisa dibohongin. Coba lihat surat 8:24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Nah, jadi Allah nih nyuruh kita nih perintah Allah di Quran ini, larangannya jauhkan. Ini sebetulnya ini Allah akan berikan kepada kita kehidupan. Nanti Allah berikan kepada kita kehidupan, yang kehidupan nikmat, yang nyaman, yang bahagia. Allah ingatkan, Allah itu membatasi antara manusia. Kalau manusia ini kan ada hawa nafsunya nih, dengan hatinya. Kalau hati itu dia nggak bisa bohong tadi itu. Nah, Quran ini konsumsi hati yang tidak bisa bohong itu. Obat hati juga ya Pak. Obat hati, tapi nggak bisa beli di apotek. Dia jual ya apotek. Resepnya harus dibaca. Makanya kalau orang pingin dia merasakan senang, bahagia ya, itu ya banyak zikir. Cuman zikir itu kan kalau selama ini kan kalau zikir itu pasti pakai tasbih, subhanallah, itu kan zikir. Padahal ngaji itu zikir. Sholat itu zikir. Dapat rezeki cegar-cegar zikir. Melihat sesuatu yang indah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, zikir. Nah, zikir-zikir ini coba kita lihat di surat 13, 28, 29. 13, 28, 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat yang kembali yang baik. Shadaqallahul-Azim. Jadi orang-orang yang beriman, dia banyak ingat Allah sholat, ingat Allah ngaji, ingat Allah infak. Itu hatinya akan tenang, damai. Nah, orang yang beriman, yang banyak zikir, tasbih ini, dia juga beriman beramal soleh. Bukan saja tenang, bahagia. Bukan saja bahagia, malah ditempatkan di tempat kembali yang lebih baik, berarti surga. Nah, cuman namanya orang yang ingat pada Allah itu, ya termasuk sholat itu kan. Sholat itu kita kalau misalnya satu rakaat itu Allah Akbar 7 kali. Tasbih aja ruku sama sujud itu 9 kali. 9 kali 17 sudah 153 kali. Belum sholawatnya
ada 9 kali selama 5 waktu. Jadi berarti kalau kita sholat 5 waktu saja itu sudah 119 kali kita baca Allahu Akbar, 153 kita baca tasbih, sholawat kita sudah baca 9 kali, secara tidak sadar kita. Nah, belum lagi tahajudnya, belum lagi qobliyah, belum lagi ba'diyah, belum lagi duha, coba. Lebih banyak lagi. Makanya Allah katakan kalau orang mengerjakan ini sebetulnya itu Masya Allah berkah sekali itu. Ini sudah 33, 41 sampai 44. 33, 41 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya. Memohon ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah. Terus Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. jadi Allah kasih tahu, hai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Berarti termasuk sholat, termasuk zikir, termasuk kita ngaji ini. Yang pertama hadiahnya apa? Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua. Yang kedua, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita, doanya malaikat supaya dihilangkan kegelapan hidup kita, ditambah cahaya kita. Yang ketiga, Allah menyayangi orang-orang beriman yang banyak zikir tasbih ini. Yang keempat, Allah mengucapkan salam di surga nanti. Dan yang kelima, Allah masih menyediakan pahala yang besar. Masya Allah. Luar biasa coba. Makanya sebetulnya kalau kita hayati Quran ini ya Allah. Nah cuman itulah kalau kita nggak ngaji begini nih, orang kalau ngaji kan buru-buru khatamnya, cepatnya. Padahal tadi kita baca surat 17 tadi udah disindir oleh Allah. Nah baca Quran jangan cepat-cepat, baca Quran jangan buru-buru. Ya kayak kita ini aja, kita khatam aja coba berapa tahun Pak. Kita menghatamkan dari Fatihah ini baru sekarang kan surat 42. Nah, padahal kita mulai surat kapan dulu gitu ya? 9 bulan kali ya? Atau kita dari alif 6? Habis puasa ya? Puasa ya? Iya. Nah, mulai puasa. Ini aja kita kan udah baru 42. Baru mau puasa lagi. Nah, cuman itulah kalau kita membacanya sama kita melihat referensi yang lain, bukan dibaca misalnya asal baca asma as-samad asal tam asal hatam, kita hayati, kita liatin apanya ini ada sambungannya ke sini, ini ada sambungannya ke sini kan. Dan juga memang nggak usah kita ngejar-ngejar hatam begitu. Karena Al-Quran itu lengkap Ustaz. Sangat komplit sekali itu. Mengena banget. Makanya kan surat 6 115 ya. Sampai 116. 115 sampai 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi Allah katakan satu Quran ini adalah sempurna. Ada kan? Ya ada. Sempurna, ada sempurna. Allah katakan Quran ini benar. Udah benar. Yang ketiga adalah apa? Quran ini adil. Dan yang keempat, never changes until judgment day. Gimana? Never
Never changes until judgment day. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Malah Allah katakan di ayat yang 116-nya itu, kalau kamu mengikuti kata-kata lain, mengikuti kitab lain, pendapat lain selain daripada Quran, itu mereka hanya praduga, hanya prasangka, bisa saja dusta terhadap Allah. Makanya kalau kita baca Quran itu mesti tiada lain kata-kata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Pentingan yang sampai saya jadi pedoman gini. Kadang kan kita di rumah itu kan mungkin rumahnya ada yang angker atau gimana ya. Jadi semenjak kita ngaji, kita ngerasa mungkin Al-Quran itu kan membuat kita menjadi lebih baik ya. Pede, Lebih pede. Dan kata Ustaz tuh gini. Dan kalau ada jin, jangan takut karena jin itu prinsipnya gini. Dia mau di sini ngikutin kita jadi muslim, kalau nggak nurut dia yang pergi. Ya. Nah, itu yang prinsip saya. Jadi saya jadi lebih pede Ustaz, gak cuma sama manusia. Benar. Saya pernah dengar juga Masya Pak, Allah, kayak gitu, gitu, katanya penghuni rumah itu di luar itu manusia ya. Dia akan mengikuti penghuninya itu manusianya gitu ya Pak. Jadi sebetulnya Bagaimana jin itu kan Pak? banyak. Iya. Dia beranak pinak. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat kan nggak beranak pinak ya kan. Kalau jin dia banyak, dia beranak pinak dan umurnya panjang. Ya, betul itu. Makanya kadang-kadang kalau rumah setahun 2 tahun nggak ditempatin, ada dia. Sebetulnya biasa aja ada Iya, jin biasa itu. aja. Nah sekarang kita tempatin ini rumah ini nih. Kalau kita tempatin rumah ini orang beriman beramal soleh, cuma 2 pilihan. Ya betul, itu yang jadi patokan. Dia jadi Islam atau dia lari. 2 aja pilihan. Iya. Ada ayatnya dia nggak kuat ya. Nggak kuat. Ya dengar orang sholat aja kan, dengar orang ngaji. Baca ta'awuz saja Iya. udah kabur ya pagi. Iya udah kabur dia. Itu yang saya kasih tahu ke anak-anak saya Ustaz. Jadi Biar kita nggak nggak perlu perlu ya. penakut, nggak perlu penakut. Pilihannya cuma 2. Coba di surat 26. 26 itu 210 ya. Dulu mau tahajud takut ya kalau malam. Sekarang udah nggak takut lagi. 210. 210. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan dan Ya. tidak Ya, terus. dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Nah, jadi Quran itu tidak pantas diturunkan oleh setan. Malah jangankan dia bisa menurunkan Quran, dengar orang ngaji aja dia nggak berani kok. Apalagi dengar orang sholat. Nah kalau misalnya penghuninya sholat, imam itu sholat, apalagi dia tahajud sholat, subuh dia sholat, maghrib dia sholat, lama-lama dia cuma 2 pilihan. Dia jadi Islam atau kabur. Kabur. Panas dia Yang pakai ya. bertahan yang Lihat nemenin kita ayat-ayat itu ya Allah. jin-jin muslim Ustaz ya. Ya, cuman kalau orang rumah itu dia tidak beriman, saya tidak beriman itu tidak ngamalkan 3. Bisa saja dia tidak kabur dan dia tetap kafir. Kan kalau dia orang ini nggak 3 ini kan, dia sholat aja nih sholat tapi dia nggak sedekah kan, nggak bisa dia nggak mau diusir sama orang-orang yang nggak beriman. Makanya kenapa ayatul kursi itu barunya orang akan kenal Allah. Ayatul kursi itu Allah kenalkan dirinya. Tidak akan kenal Allah orang kalau belum mengamalkan 254-nya. Jadi lebih jelas lagi menjelaskan ke cucu, nggak boleh penakut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Jadi ini Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Ada masanya. Sebelum hari tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan lagi, tidak ada saling tolong menolong lagi. Maksudnya sebelum mati.
Adapun orang-orang yang kafir yang tidak mau, adapun orang-orang yang kafir nolak infak ini zolim, gelap. Nah, begitu dia kerjakan ini, surat 2254, baru Allah mengenalkan dirinya 255. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Shadaqallahu. Nah, jadi ini Allah mengenalkan dirinya. Tapi Allah akan mengenalkan dirinya itu Kak setelah dia infak dulu. Sebelum dia infak, dia tidak akan kenal Allah. Infak dulu ya, baru dia kenal Allah. Baru dia tahu, oh Allah itu maha kuasa, memiliki segala apa yang ada di langit dan bumi. Tidak akan dapatkan syafaat dari Allah kecuali dengan izinnya. Tapi setelah dia berinfak dulu. Sebelum dia berinfak gak bisa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini membawa keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketenangan buat kita semuanya. Ya, kali. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita pastinya. Dan tidak lupa pula bagi penonton YouTube, silakan di subscribe, share, like, dan komen. Dengan kita sudah melakukan itu, sama saja kita sudah berdakwah. Alhamdulillah. Marilah sama Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama Pak Kiai. Ustazah terima kasih. Dan Bu Indah, Bu Ida, Bu Bu Dewi, Ibu Siti Asyah, dan Ibu Nur Asyah dan Bu Mudrika. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Amin. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.